Shalom teman-teman, kembali lagi kita bertemu dalam Komra Online pada kali ini. Adakah sukacita hari ini? Luar biasa. Untuk memulai Komra, marilah kita mengangkat satu pujian. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Sekarang kita akan bagi berkat dimulai dari Noel. Silakan. Shalom teman-teman. Shalom. Berkatnya hari ini masih diberi kesehatan. Terus tanggal 1 sampai tanggal 5 itu PAS. Terus puji Tuhan sedang jalan dengan baik. Udah. Terima kasih. Shalom teman-teman. Berkatnya itu sampai saat ini masih diberi kesehatan, terus masih belajar daring di rumah. Walaupun tugasnya banyak tuh, tapi bisa dikerjakan dan diselesaikan. Terus baru-baru ini baru PAS untuk 2 minggu. Sudah. Shalom teman-teman, Shalom. berkat hari ini masih diberi kesehatan dan saya masih mengiringi lagi. Terus sudah hari ini sudah menjalankan ITS dari sekolah, sudah dari ini. Selanjutnya kita akan buka Komra ini dengan doa. Dipimpin oleh Noel. Kawan-kawan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami mau mengawali Komra. Berkati sertai semoga Komra pada hari ini berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Berkati juga semoga nanti firman yang diberikan dapat bermanfaat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya. Untuk masuk ke firman, mari kita angkat satu pujian. Mau seperti Yesus. Siap dibentuk di urapan kuasa Rohmu dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kemudian kita akan masuk ke firman yang disampaikan oleh Pak Solis. Waktu dan tempat disilakan. Shalom adik-adikku Komisi Remaja GKJ Wonosari. Shalom. Shalom, Shalom. gimana kabarmu? Baik, sehat. Siap ya.
Kiranya damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal memelihara pikiran dan hati kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adikku, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas petang hari ini, atas waktu hari ini, atas pagi hari ini, atas siang hari ini yang telah Tuhan berikan buat kami. Ketika Tuhan berjalan bersama kami melampaui waktu demi waktu dalam kehidupan kami bisa merasakan betapa Tuhan ada di dalam kehidupan kami, dan kami merasakan terlalu yakin kepada Tuhan bahwasanya kami tidak bisa berbuat apapun tanpa campur tangan Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan kuasai, Tuhan berkati kami. Biarlah pembawa firman pada saat ini, yaitu hamba-Mu ini, hanya menyampaikan apa yang mau Tuhan perkatakan, sehingga apapun yang keluar dari mulutnya semata-mata apa yang mau Tuhan sampaikan, sehingga setiap kami yang mendengar firman pada saat ini, biarlah itu yang untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada akhirnya damai sejahtera Kristus Yesus dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus yang melampaui segala akal dan pikiran kami memelihara hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adikku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sudah hampir 8 bulan pandemi ini. Iya kan? Ya. Iya, betul. Ya. Ini ibadah daring terus ya 8 bulan ini? Ya. Iya. Saya mau tanya Mbak Farel, Dik Farel ya namanya. Selama ibadah daring ini teman-teman dari Komisi Remaja yang ikut ibadah ini pernah nggak mencatat berapa orang? Enggak. Rata-rata? Atau hanya dilihat viewernya gitu? Ya. Iya, rata-rata. Padahal itu yang lihat saya, istri saya itu juga lihat. Terus yang remaja kira-kira punya data enggak? Yang ikut persekutuan daring ini berapa orang? Enggak punya data. Kira-kira pernah ngadain survei enggak ya? Komisi Remaja. Kalau ibadah daring ini yang ikut berapa sekian pernah enggak di data seperti ini? Kalau sejauh ini sih kayaknya belum pernah. Belum pernah. Kalau diperkirakan berapa? Baik angka. Ratusan, itu viewernya. Yang teman-teman dari Komisi Remaja di GKJ Wonosari, yang dulu kalau persekutuan tatap muka, bersama-sama dengan teman-teman di Komisi Remaja GKJ Wonosari, itu rata-rata berapa kalau tatap muka itu? 25 bisa. 25 bisa, 25, 30. Saya terakhir ngisi itu bulan Maret. Saya tugas melayani di Komisi Remaja itu bulan Maret awal. Itu sekitar 30-an sampai 40 di atas itu ya. Nah, kalau saat ini ada ibadah daring ini mengalami penurunan apa enggak kira-kira? Iya. Hah? Ya, karena kan kita jadi kayak Allah enggak ikut enggak juga enggak apa-apa gitu. Gitu. Ya. Ya. Adik-adikku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini banyak anak-anak remaja, anak-anak Tuhan dalam kategori usia remaja yang meninggalkan persekutuan. Yang sudah banyak yang meninggalkan persekutuan-persekutuan, baik persekutuan pribadi maupun persekutuan bersama dengan Tuhan. Jangankan nggak mau kita ajak untuk berpelayanan ya, untuk berpersekutuan aja, persekutuan bersama-sama. Banyak sekali anak-anak muda sekarang yang meninggalkan hal itu. Banyak sekali anak-anak dalam kategori remaja itu meninggalkan persekutuan dengan Tuhan, persekutuan bersama maupun persekutuan pribadi. Banyak sekali, macam-macam kali alasannya. Ada yang sibuk lah, ada yang betul sih. Sekarang memang BDR ya, musimnya BDR, ya. Ada yang ngerjain tugas lah, ada yang ujian lah. Cuman pertanyaannya, apakah sepanjang waktu selama 24 jam 24 jam itu kan milik kepunyaan Tuhan yang diberikan kepada kita. Itu kan menjadi milik kita, waktu kita sepenuhnya. Apakah selama 24 jam itu orang belajar terus, nggarap tugas terus,
Enggak juga sih. Enggak juga sih. Tidurnya berapa jam? 8. 8 jam. Mandinya berapa jam? Setengah jam. Setengah jam. 8,5. Makannya 15 menit. 15 menit. Terus main sama temennya. Enggak, kan lagi corona. Oh iya, corona. Iya. Terus lihat TV. Enggak sih, paling laptop terus Oh, nonton laptop. drakor. Oh ya. Ngegame? Enggak. Ngegame? Enggak juga. WA-an? Iya. Iya, berapa jam? Ini paling lama ini. Lama sih karena kan ngobrol sama teman. Iya, Nanti aduh. temannya tanya, dijawab. Kalau ada 8 jam apa, ini tadi sudah pada hitungan 10 jam. Iya kan? Iya. Masih sisa 12 jam. Itu tadi dikurangi untuk BDR 2 jam dan lain-lain. Bisa nggak kalau persekutuan seperti ini kira-kira kalau daring itu berapa menit? Pak multimedia. Berapa jam kalau daring ibadahnya? 20. 20 sampai setengah jam gitu kan ya. Nah ini 24 jam, setengah jam untuk ibadah. Apa bukan untuk persekutuan. Nah adik-adikku yang dikasih Tuhan, pada ayat yang akan kita baca hari ini, mari kita baca dari Markus 1 ayat yang ke-4. Saya ambil satu ayat aja untuk yang saat ini. Nanti ada beberapa ayat yang saya minta Dek Farel untuk membacakannya. Yuk baca Dek Farel. Markus 1 ayat 4. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Ya. Ketika kita berbicara tentang pertobatan, itu adalah kita berbalik dari jalan kita yang tidak benar kepada jalan yang benar. Dari hidup yang masa lalu tidak baik menjadi lebih baik. Pertobatan itu sendiri itu membuahkan sebuah hasil dalam diri kita. Ya saya katakan sih, apa artinya ketika kita mengatakan aku bertobat, aku mengakui dosa, tetapi tidak diikuti segala sesuatu yang menunjukkan hidup kita bertobat. Apa gunanya? Sekarang kita sudah percaya sama Tuhan Yesus kan? Ya. Dari sekian banyak sudah menyatakan bahwa saya percaya sama Tuhan Yesus Kristus. Dan mungkin dari sekian yang melihat acara ini, yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, sudah sebagian besar sudah dibaptis. Yo raketang baptis anak sudah. Gitu kan? Raketang baptis anak sudah. Nah, ketika kita berbicara tentang pertobatan, apakah hidup kita itu sudah menunjukkan bahwa hidup anak-anak Tuhan dalam kategori saat ini kita berumur remaja ini sebagai remaja yang sudah bertobat di hadapan Tuhan? Bagaimana Dek Farah? Apakah kita sudah bisa menunjukkan dalam kehidupan sehari-hari bahwa kita orang yang sudah bertobat di hadapan Tuhan? Belum. Belum. Karena kalau kita juga pengen bertobat tuh kadang berat, terus kayak males, dan kadang kita merasa aku nggak melakukan apa-apa, jadi ya biasa aja gitu. Iya, oke. Tema pada saat ini adalah dengarkanlah panggilan Tuhan. Berapa kali Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam pertobatan? Sudah banyak kali. Bahkan di dalam kitab Injil Markus tadi diterangkan dalam Markus 1, ini berbicara tentang Injil yang diberitakan saat itu. Itu merujuk sebelum Tuhan Yesus lahir, ada seorang yang bernama Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, mempersiapkan umat yang akan dibawa Tuhan. Dan pertobatan di sini itu disebutkan oleh Yohanes Pembaptis. Kalau waktu itu pertobatan itu ditunjukkan bertobatlah, dan tanda dari pertobatan itu berilah dirimu dibaptis. Pada ayat-ayat terakhir pada ayat 78 mengatakan, aku membaptis engkau dengan air, tetapi dia yang akan datang membaptis engkau dengan Roh Kudus. Kalau hari ini kita hanya mengalami pembaptisan yang dengan air, tetapi kehidupan kita tidak hidup di dalam Roh Kudus, maka kita hanya mengalami baptisan air, yaitu baptis sebagai tanda-tanda toh. Bagaimana hidup Yesus, kehidupan Tuhan Yesus bisa hidup di dalam kehidupan kita? Ya kita mengalami yang namanya kita menerima Roh Kudus menjadi pemimpin hidup kita. Artinya pertobatan bukan hanya di mulut. Ya.
Untuk kita bisa menunjukkan, untuk kita bisa berbuat sesuatu, untuk menunjukkan bahwa kita sudah benar-benar bertobat di hadapan Tuhan. Karena pertobatan pada dasarnya ada dua hal, yaitu pertobatan dasar ketika kita pertama kali menyerahkan kehidupan kita, berbalik dari jalan yang tidak benar kepada jalan yang benar. Berbalik dari hal-hal yang dulu di masa lalu kepada kehidupan yang baru. Kemudian ada pertobatan senantiasa di dalam perjalanan kehidupan merawat iman kita. Kita merawat iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, tentu kita sering jatuh ke dalam dosa. Maka saat itu juga kita harus bertobat juga. Itu namanya pertobatan senantiasa. Tapi ketika ada pertobatan senantiasa terus jangan dijadikan senjata. Saiki dosa, sesuk tobat meneh, kan gitu. Sesuk ngaku dosa meneh. Saiki dosa, sesuk ya minta ampun meneh. Bukan seperti itu yang dinamakan pertobatan senantiasa. Tetapi mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kaum muda anak-anak Tuhan, menjalani kehidupan kita seturut dengan panggilan Tuhan. Bukan hanya kita menyatakan diri, oh aku Kristen, oh aku sudah dibaptis. Tapi biarlah Tuhan Yesus juga hidup. Dan baptisan itu bukan hanya sebagai tanda bahwa kamu sudah dibaptis, ditetesi air, yo aku baptis engkau gitu Pak Pendeta. Bukan. Tapi bagaimana Roh Kudus juga hidup di dalam hidup kita. Dan orang lain tuh bisa melihat Tuhan dalam hidup kita. Betul? Ya. Betul? Kamu bisa merasakan nggak Tuhan ada dalam hidupmu? Saya tanya, Tuhan ada nggak dalam hidupmu? Ada. Ada. Piye carane? Kadang kalau kita merasa bingung terus ada sesuatu yang merasa nggak nyaman tuh kadang kita bisa mengatasinya gitu. Iya, mengatasinya. Itu kekuatan Tuhan yang kamu rasakan. Terus orang lain bisa melihat nggak bahwa Tuhan ada dalam hidupmu? Kalau menurut saya orang lain bisa melihat itu atau tidak tergantung perbuatan kita kepada orang lain. Misalnya kita bisa menolong dia atau membantu atau melakukan sesuatu yang berguna untuk orang lain. Nah, selama ini sudah seperti itu? Terkadang. Oke. Untuk membangun bahwa hidup kita, bahwa Kristus hidup di dalam kehidupan kita. Dan kita bukan hanya menerima baptisan air, tetapi Kristus juga hidup di dalam kehidupan kita. Menerima Yesus Kristus hidup menjadi penguasa dalam hidup kita. Adalah bagaimana kita hidup sesuai dengan panggilannya. Kita dipanggil sebagai anak-anak Tuhan. Kita dididik sebagai anak-anak Tuhan. Dan salah satu didikan Tuhan adalah bagaimana kita hidup erat bersekutu pribadi dengan Allah. Kita menjaga persekutuan yang indah dengan Tuhan. Kita menjaga komunikasi kita dengan Tuhan. Kita selalu tanya-tanya sama Tuhan. Kita selalu libatkan tanya-tanya sama Tuhan. Kita cakap-cakap sama Tuhan. Kita berbicara sama Tuhan. Pandemi ini merongrong banyak anak-anak muda untuk sebagai dalam tanda kutip mereka mengkamuflasekan dirinya. Saya sudah beribadah di rumah. Saya sudah persekutuan di rumah. Tapi pada dasarnya, apakah hatinya juga sudah bersekutu dengan Allah? Bersekutu dengan teman-teman kita pada acara ibadah ini. Kalau untuk game, direwangi golek wifi-nan gratis. Dompleng balai desa, dompleng sekolahan. Itu untuk wifi-nan. Untuk apa? Cari wifi-nan untuk ngegame. Cuman ketika diajak, yuk persekutuan online, yuk daring. Nggak punya data gitu kan. Ada nggak yang seperti itu? Ada nggak kira-kira? Ada. Ada juga, ya enggak apa-apa. Mulai hari ini, mulai saat ini, mari kita lihat. Betapa Tuhan sudah memberikan kehidupan kita sejauh ini. Apakah Tuhan tidak ada dalam kehidupan kita? Saya cerita sedikit untuk adik-adik. Beberapa waktu yang lalu, istri saya bilang ke saya, Pak, kok Tuhan tidak ada dalam hidupmu? Loh, iki ngayawar apa ya? Dia bilang, padahal saya baru pulang dari pelayanan di Kebonjeruk, itu ibadah yang saya melayani khotbah di sana. Saat itu istri saya bilang, belum lama, baru 3 mingguan, kok Tuhan Yesus tidak ada dalam dirimu? Saya bingung, apa sih maksudnya? Ternyata istri saya bilang gini, karena
selama hari-hari ini, aku lihat kamu sering tidak bisa tersenyum dalam menghadapi sesuatu. Memang selama beberapa ini ada sesuatu yang membuat saya down, saya putus asa. Itu cuman itu saya coba untuk saya berjuang sendirian, tetapi yang pada akhirnya sisi manusia saya muncul. Mungkin sikap saya terhadap istri saya terlalu ketus, mungkin saya gampang marah terhadap anak, dan pada akhirnya itu berimbas juga dengan sikap saya terhadap keluarga saya. Orang hanya melihat, orang di sekitar melihat bahwa Tuhan tidak ada dalam diri kita ketika kita meninggalkan hal-hal yang sifatnya dulu membawa damai sejahtera. Sekarang kita dulu bersengut dengan keluarga kita, itu menimbulkan damai sejahtera buat keluarga. Enggak juga. Nah, biasanya minta sama mama itu dengan tersenyum terus bentak-bentak, kira-kira bisa menunjukkan kehidupan Tuhan dalam hidup kita enggak? Enggak juga. Nah, adik-adikku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, persekutuan seperti ini salah satu cara bagaimana Tuhan merawat iman kita, merawat kehidupan kita supaya kita bisa hidup. Dan kehidupan kita bukan lagi kita yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam diri kita. Apakah kalau persekutuan daring ini tidak ada? Ada. Tapi orang banyak mengatakan, wah malas persekutuan daring di rumah, nggak sorak-sorak lagi, nggak gitaran-gitaran bersamaan, colot-colot lagi, iya kan? Ya. Ada yang seperti itu kan? Loh, kenyataannya seperti ini dan seluruh dunia ngalami kok. Apakah tidak ada Tuhan ketika kita beribadah sendirian? Apakah tidak ada Tuhan ketika kita sedang sepi sendiri, dalam keadaan galau dan putus asa? Tidak ada Tuhan? Ada. Mari kita lihat bahwasanya Tuhan ada dalam setiap keadaan kita. Dan jangan mengharapkan bahwa keberadaan Tuhan, panggilan Tuhan, suara Tuhan itu hanya ada ketika pada peristiwa-peristiwa yang sifatnya luar biasa, yang sifatnya hiruk pikuk, yang sifatnya dahsyat, yang harus menimbulkan mukjizat, mengalami jamahan Tuhan. Bukan seperti itu. Bahkan dalam situasi yang biasa, situasi yang sepi, situasi yang sunyi, disitulah justru kadang justru Tuhan menunjukkan keberadaannya. Satu ayat terakhir, bukan satu ayat, satu perikop terakhir. Saya gunakan 5 menit terakhir ini untuk menghabiskan. Dari 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai ayat yang ke-15 dibacakan. Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 15. Yuk. 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 19. Allah menyatakan diri di gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah,
kembalilah ke jalanmu melalui pedang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kua urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat Cukup, dari 15 Abel saja. Mehola. Kejadian Elia di Gunung Horeb sangat bertolak belakang pada kisah sebelumnya ketika Elia ada di Gunung Karmel. Waktu itu Elia itu beradu dengan para para ahli-ahli, para orang dukun-dukun pada waktu itu untuk bersama-sama menciptakan api untuk membakar persembahan yang kepada Tuhan waktu itu. Para dukun-dukun itu berputar-putar, menari-nari, meminta kepada dewa-dewanya, tetapi api tidak turun. Tetapi ketika Elia berdoa, pada saat itu juga api menyambar persembahannya. Dan waktu itu dia merasa kuat karena Tuhan bersama dengan dia. Elia merasa kuat, merasa hebat karena Tuhan ada bersama dengan dia. Tapi ketika itu saking dia merasa kuat, dia memerintahkan para pengikutnya untuk membunuh nabi-nabi Baal itu. Dan pada akhirnya nabi-nabi Baal itu terbunuh semua. Maka ketika nabi-nabi Baal itu terbunuh, Isabel memerintahkan untuk membunuh ganti sama Elia. Elia harus dibunuh. Maka Elia dikejar-kejar sampai pada dia lari ke gunung Horeb. Sangat bertolak belakang ketika dia ada di gunung Karmel, dia merasa bahwa Tuhan ada di situ. Pada peristiwa dahsyat ada api menyambar persembahan. Tetapi ketika dia di gunung Horeb, ada suara Tuhan memanggil, datanglah angin menghantam gunung-gunung meledak, menghantam batu-batu pecah. Tapi tidak ada Tuhan di situ. Setelah angin apa tadi? Gempa. Gempa datang ke sana, datang guruk-guruk, tidak ada Tuhan di situ. Kemudian datanglah apa tadi? Hujan ya kalau nggak salah, atau badalah. Tidak ada juga Tuhan di situ. Elia mengharapkan ada sesuatu dan Tuhan ada di situ. Tapi datangnya Tuhan justru ketika ada angin sepoi-sepoi yang sangat basah. Satu kejadian yang sunyi, yang sepi, yang biasa-biasa saja, justru Tuhan ada di situ. Selamat mengikuti ibadah daring di mana engkau merasa sepi. Selamat mengikuti ibadah daring di mana engkau merasa sunyi. Selamat bersekutu dengan Tuhan justru dalam kesendirianmu Allah hadir bersama-sama dengan kamu. Iman kita, kedewasaan iman kita diuji. Keberadaan Allah kita bisa merasakan betul ketika saya dan saudara, saya dan adik-adik di sini ketika merasa sendirian. Kalau kita bisa bersorak-sorai dan mengagungkan nama Allah ketika bersama-sama, di mana kemuliaan Tuhan ada. Ketika kita bisa bersorak-sorai, kita bisa memuji nama Allah dengan merasa bahwa kita diurapi dan Tuhan ada di dalam diri kita. Dan ketika kita merasa sunyi dan sendiri, beribadah sendiri, bersekutu sendiri, dan kita merasakan tidak ada Tuhan. Apakah Tuhan tergantung keadaan hati? Apakah Tuhan tergantung suasana? Apakah Tuhan tergantung keadaan dunia ini? Tidak. Tuhan tetap ada apapun keadaan kita. Dan justru dalam keadaan kita sendirian, di situ kita justru akan merasakan betul bahwa Tuhan benar-benar ada di dalam kehidupan kita. Selamat mendengar suara Tuhan, mendengar panggilan Tuhan, apapun keadaanmu. Seperti Elia, dia mendengar suara Tuhan, dia mencari Tuhan ada di mana, justru ada di dalam angin yang sepoi-sepoi basah. Tidak di dalam gempa, tidak di dalam angin yang dahsyat, yang melabrak segala apapun bisa pecah. Tidak, justru pada satu peristiwa yang biasa. Hari ini, sudah hampir 8 bulan, kita ibadah seperti ini. Tapi bukan berarti Tuhan tidak hadir dimanapun kita berada. Ketika kita ada di rumah kita masing-masing, duduk di sini. Pada saat itulah, Tuhan sangat dekat dengan kita. Karena justru di dalam kesendirian, justru di dalam kelemahan, kuasa Tuhan menjadi sangat sempurna. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Sulis atas firman-Nya yang telah disampaikan, sangat luar biasa. Kiranya firman tersebut dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menutup acara ini, mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, Kau telah berkati Komra Online pada kali ini, berjalan dengan lancar, dengan baik. Terima kasih juga Kau telah berkati Pak Sulis dalam menyampaikan firman-Nya yang luar biasa ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh mampukan kami untuk menerapkan firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Untuk menutup acara pada kali ini, mari kita angkat satu pujian, Saya Mau Ikut Yesus. Terima kasih telah menonton video ini. Kiranya firman yang disampaikan kali ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Shalom.